ciri-ciri alamat i'rab. Diawali dari farfa bidommin wansiban fathan wajur kasron. Rofakanlah dengan doma. Fi'il amr semua ini farfa ya. Farfa bidommin artinya wansiban fathan. Apa pengansiban? Nah, ini cuman pakai nun ini aja. Aslinya wansib, cuman dikasih nun wansiban fathan. Wajur kasron. Apa? Dan jarkanlah dengan kasroh. Nggak ada keterangan sih. Tapi dzikrullahi ka seperti contoh dzikrullahi abdahu. Dzikrullahi abdahu. Dhamma kasrah fathah. Gitu. Lah jenis yang kita contohkan adalah isim mufrad. Mungkin yasurnya fi'il mudhari kali. Wajzim bitaskin. Ini bukan isim mufrad, bukan isim mufrad. Ini alamat asli. Maksudnya nanti kita arfa bidommin wansiban fathan wajur kasrun ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bitas. Apa artinya? Oke, ini kita bicara tentang alamat asli. Alamatul asli. Karena kebalikan daripada alamat asli adalah alamat niyabah. Alamatun niyabah. Alamat pengganti. Alamat asli itu dhammah, fathah, kasroh, sukun. Itu alamat asli. Farfa bidommin contohnya dzikrullahi wansiban abdah, abdanya tuh. Wajur kasrun mudhof ilaihnya Allahi. Wazim bitaskinin contohnya yasur. Gitu ya. Jadi kalimat yang dicontohkan dzikrullahi abdahu yasur adalah i'rab yang menggunakan alamatnya alamat asli. Wa ghairu madzukir, selain yang disebutkan ini, wa ghairu madzukir, selain yang disebutkan, yanubu, namanya alamat niyabah. Contohnya ja'a akhu bani namir. Akhunya laisa bidomin walakin bil wawi. Berarti alamatnya alamat niyabah. Isim mufrad tuh pakainya alamat apa? Asli. Jamak taksir pakainya alamat asli. Ilmu mudhari pakainya alamat asli. Gitu. Nah, kalau jamak mudzakkar, jamak mudzakkar, isim tasniyah, asmaul khamsah itu pakainya alamat niyabah. Sebenarnya begini kalau i'rab ya, kelas wusta yang tahu. Ja'a fi'lul madhi mabniun al fathi la mahalla laha minal akhu bani namir akhu fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan 'anid dhammati, yang benar begitu. Wa alamatu raf'ihi
al-wawu niyabatan anil dhammati. Oke, kita ulang ya. Rofa, nasab, jer, jazm. Rofa alamat aslinya dhamma. Nasab fathah. Jer kasroh. Jazm sukun. Itu alamat asli. Nah, alamat niyabahnya adalah wawu, terus alif dan nun. Nasab alamat niyabahnya apalagi apa ya? Ya? Ya dah. Setelah fathah apa? Alif, terus yang urut. Apal enggak? Ya. Fathah, terus kasroh. Iya dah. Dah, enggak urut enggak. Yang penting ini adalah alamat niyabah, ini alamat asli. Kasroh niyabahnya ya, terus fathah. Terus jazm alamat niyabahnya hadfu harfi illat, terus harfun nun. Nah, itu namanya alamat asli dan alamat niyabah. Hanya aku alamat pengganti, namanya alamat pengganti, alamat cadangan lah, alamat cadangan gitu aja. Pemain aslinya sih ini dhamma, fathah, kasroh, pemain cadangannya itu ini. Wa ghairu ma dzukir ja'ahu bani namir. Bani juga sama, ini alamatnya isimnya jamak mudzakkar salim, tapi karena nggak boleh ada nun karena mudhaf, jadi bani mudhafun ilaih wa huwa majrur wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasrah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim wa huwa mudhafun. Akhu bani. Jadi ini hanya membahas tentang apa? Alamat asli dengan alamat niyabah. Jadi kenapa nggak usah disebutkan isim mufrad jamak taksir? Karena mufradat bahasa Arab kan isim mufrad semua. Baitun, rumah, masjidun. Jadi itu udahlah isim mufrad tuh anggap aja kayak anak kandung. Al ismul mufrad wa jam'ut taksir itu ala anak kandung itu aja. Fi'il mudhari itu anak kandung. Jadi anak kandung i'rab itu ada 3. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 fi'il mudhari. Ini anak kandung nih namanya nih. Yang lain anak tiri. Ya ini anak kandung. Karena kemana-mana ikut ini. Di rafa isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari ada. Di nasab isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari ada. Di jazm isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari'nya emang keluar dulu. Karena kan bukan ranahnya. Qad khissisal fi'lu bi azima. Nah, fi'il mudhari' di jazm ada, merekanya emang enggak ada. Wal ismu qad khussisa bil jari, kan begitu kan? Nah, tapi sebenarnya mereka adalah anak kandung. Yang menduduki posisi asli daripada alamat asli itu ya mereka. Fi'il isim mufrad ulangi, terus jamak taksir jam. Udah itu menduduki posisi. Jadi sebenarnya ayat ini farfa bidhammin wasiban fatu itu untuk mereka bertiga. Rafa'kanlah dengan dhammah ya ini. Nasabkanlah dengan fathah ya ini. Jerkanlah dengan kasroh ya ini. Ini ya udah lepas dulu. Karena kaidah kemarin wal ismu qad khussisa
Ya, wajib bitaskin ya ini karena ininya enggak dulu, kama qad khusul fi'lu bi'anya itu selesai. Paham enggak? Ya di sini ribet tapi main logika anak-anak. Oke. Udah alamat asli udah bahas, sekarang masuk ke dalam alamat niyabah. Warfa' bi wawin wansiban wansiban nabil alif wajrur biya imma minal asma asif. Ya, ulangi ya sekarang. Warfa' biwawin, warfa' biwawin. Terus wansibanna bil alif. Terus wajrur biyain. Apa artinya coba? Rofa'kanlah dengan alif dan jarlah dengan ya. Oke ya. Ma minal asma asif. Sesuatu yang disifati dari beberapa isim. Maksudnya asmaul khamsah. Itu aja sih ya. Sifat-sifat isim yang 5 maksudnya adalah asmaul khamsah. Artinya asmaul khamsah itu rofa'kan dengan wawu, nasobkan dengan alif, jarkan dengan, jadi ini nggak usah dibahas ya, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari nggak usah dibahas. Anak kandung. Yang kita bahas adalah anak tihri. Pertama adalah apa? Bukan anak-anak lagi ini maksudnya. Apa sih? Asmaul asma minal asif tuh namanya asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun gitu tuh. Nah, asmaul khamsah itu warfa' biwawin kalau rafa dengan wansiban nabil alif, nasab dengan alif, wajru biyain kalau jar dengan ya. Selesai ya. Min laka, karena dari itu pertama dzu, ada asmaul khamsah personilnya namanya dzu. In suhbatan abana, kalau punya arti suhbah, dueni, dzu kang dueni. Sebab dzu ada juga yang punya arti bukan itu. Dzu abin punya ayah, dzu ummin punya ibu. Anak misalnya marotu bizi sikin, aku bertemu dengan orang yang punya pisau, yang punya arti punya tuh, punya arti punya dzu, punya arti suhbah, sohibul hajat yang punya hajat, sohibul ya gitu, suhbah. Pokoknya kalau maksudnya min dzaka dzu in suhbatan abana. Asmaul khamsah itu min dzaka, dari asmaul khamsah itu adalah dzu. Jadi min dzaka iku setengah saking piro-piro asma asif, dzu utawi dzu. In abana lamun mertelaake opo dzu suhbatan ing makna suhbah. Dari asmaul khamsah ada personil namanya dzu. Itu apabila dzu itu punya arti suhbah. Paham ya? Personil yang kedua namanya fammu. Itu sudah. Pertama fammu. Nah, fammu haitsul mimu min hubana. Jika mimnya diilangin. Jika mimnya diilangin. Aina fuka, mana mulutmu? Darabtu faka, aku memukul mulutmu gitu. Hadhihi sa'ah min fi fika. Ini jam tangan ada di mulutmu misalnya. Nah, itu kan mimnya mana? Jadi wal famu haitsul mimu, fam sekiranya mimnya bana hilang. Aslinya famun bermakna mulut. Tapi kalau mau menjadi personil anggota daripada apa? Al-khamsah, maka mimnya hilang. Kamu mau jadi personil kami? Iya, malu mimnya hilangin. Gitu maksudnya. Paham nggak? Ya. Lu mau jadi, kamu asal punya arti itu ya, suhbah ya. Masuk anggota kita. Boyband. Oke, lu menyanggupi. Bisyartis suhbah.
Famu menyanggupi. Bisyartil mim bana. Asal mimnya hilang. Selain itu, abun, akhun, hamun, wakadha, wahanu. Begitu juga arti hanu. Hanu itu maaf, punya arti kemaluan laki-laki. Oke, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nanti Abi akan kasih tahu ada i'rab namanya iqrab nakis. Khusus ini untuk pelanggan asmaul khamsah. Jadi ada i'rab nakis, ada i'rab qasar. Nanti ya. Wa naqsu fi hadzal akhiri asanu. Yang akhir nakis lebih baik. Ada yang nanti wa qasruha min naqsihin asharu. Qasornya lebih baik daripada nakisnya. Jadi nanti ada i'rab nakis, ada i'rab qasar. Paham ya? Nah, apa itu i'rab nakis? I'rab nakis itu pakai harokat aja lah, nggak usah pakai ini nih. Warfa bi waw nasiban nabil alif wajru gitu tuh. Nah, wan naqsu i'rab nakis fi hadzal akhiri, untuk yang akhir si hanu, si bontot namanya hanu, ahsan, maka lebih baik. Kamu hanu, kamu ikut isim mufrad sana gitu tuh. Emang kalau isim mufrad nanti namanya i'rabnya nakis, kamu personil kami. Tapi lebih baik kamu ikutnya nakis. Jadi yang bagus adalah kalau rofa hanuka, kalau nasab hanaka, kalau jer nah gitu tuh. Boleh juga dia ikut personil asmaul khamsah, hanuka pakai wawu, hanaka pakai alif, hanika boleh. Tapi wan naqsu fi hadzal akhiri, nakis untuk yang paling akhir si hanu, ahsan, lebih baik. Buyang nggak ya? Enggak kan? Paham nggak ya? Diana? Wah, ini kacau, udah kiamat, wallahu a'lam.